Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Oku, Sumatera Selatan, tengah diguncang skandal korupsi yang menyeret sejumlah pejabat legislatif dan eksekutif ke dalam jerat hukum. Kasus ini mencuat setelah KPK melakukan OTT pada Sabtu 15 Maret 2025 dan menetapkan 6 tersangka, termasuk 3 anggota DPRD Oku. Ketua KPK Setio Budianto mengungkapkan bahwa kasus ini bermula dari upaya sejumlah anggota DPRD Oku yang menagih jatah fee proyek kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Oku, Nopriansyah atau NOP. Modus yang digunakan dalam kasus ini berawal dari pokok-pokok pikiran atau pokir DPRD. Pokir merupakan usulan proyek dari anggota DPRD yang kemudian disetujui oleh pemerintah daerah untuk dianggarkan. Dalam kasus ini, pokir yang diajukan para tersangka melibatkan berbagai proyek strategis, diantaranya rehabilitasi rumah dinas bupati dan wakil bupati, renovasi kantor dinas PUPR Oku, perbaikan sejumlah ruas jalan, dan pembangunan jembatan. Awalnya, total nilai proyek pokir yang disepakati dalam RAPBD 2025 mencapai 40 miliar rupiah, tetapi akhirnya dikurangi menjadi 35 miliar rupiah karena keterbatasan anggaran. Dari jumlah tersebut, anggota DPRD diduga meminta fee sebesar 20% atau sekitar 7 miliar rupiah. Dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Minggu 16 Maret, Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan bahwa 3 anggota DPRD Oku yang terlibat adalah Ferlan Juliansyah atau FC, anggota Komisi 3 DPRD Oku dari fraksi PDI Perjuangan, M. Fahrudin atau MFR, Ketua Komisi 3 DPRD Oku dari Partai Hanura, dan Umi Hartati atau UHA, Ketua Komisi 2 DPRD Oku dari Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Ketiganya menagih pencairan fee proyek kepada Kepala Dinas PUPR Oku, Nopriansyah, yang dijanjikan akan dicairkan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah melalui pencairan uang muka 9 proyek yang telah disepakati. Keempat pihak penerima ini dikenakan pasal 12 huruf A atau B dan pasal 12 huruf F dan pasal 12B UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam rangka merealisasikan pembayaran fee, 2 pihak swasta yang terlibat dalam proyek tersebut, yakni M. Fauzi atau MFZ alias Pablo dan Ahmad Sugeng Santoso atau ASS, memberikan uang kepada Nopriansyah. Kepada pihak pemberi suap ini, KPK mengenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada 14 Maret 2025, tersangka MFZ menyerahkan uang sebesar 2,2 miliar rupiah kepada NOP. Uang tersebut merupakan bagian dari komitmen fee proyek yang bersumber dari uang muka pencairan proyek. MFZ menitipkannya kepada seorang PNS berinisial A di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Oku. Sementara, pada awal Maret, ASS menyerahkan uang sebesar 1,5 miliar rupiah kepada NOP. Ketua KPK menambahkan bahwa uang fee proyek yang diterima Nopriansyah tidak sepenuhnya diberikan kepada anggota DPRD. Sebagian dari uang suap itu digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian 1 unit mobil Toyota Fortuner. Tim penyelidik KPK mendatangi rumah Nopriansyah dan PNS berinisial A. Dari hasil penggeledahan, KPK menemukan dan mengamankan uang sebesar 2,6 miliar rupiah yang merupakan bagian dari fee proyek untuk DPRD. Kasus korupsi ini menunjukkan bahwa praktik suap dan praktik jual beli proyek masih menjadi penyakit kronis di pemerintahan daerah. Anggota DPRD yang seharusnya mengawasi penggunaan anggaran justru menjadi bagian dari permainan kotor dengan meminta jatah proyek. Kini, masyarakat menanti bagaimana proses hukum terhadap para tersangka akan berjalan. Apakah mereka benar-benar akan dihukum seberat-beratnya, atau justru akan lolos dengan hukuman ringan seperti banyak kasus lainnya?